Biasa sapa kita semua, selamat pagi dan shalom. Selamat pagi, shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Pertama-tama kita bersyukur di hadapan Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, sehingga saya dan teman-teman di tempat ini boleh berkumpul. Saya boleh melihat wajah teman-teman dan teman-teman juga boleh melihat wajah saya. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dan terima kasih buat Ibu Asrama yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Nah, baik teman-teman, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 37 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Sudah dapat semua? Kita akan membaca dengan silih berganti. Saya akan membaca ayat pertama dan teman-teman semua membaca ayat yang kedua dengan perikop yaitu kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera tusuk seperti rumput dan damai seperti tumbuh-tumbuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan berjujurlah kepada Tuhan, mereka akan memberikan kepada apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan menunjukkan kebenaranmu seperti terang dan terangmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Nah, lewat pembacaan kita di pagi hari ini dari kitab Mazmur pasal 37 dan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, saya akan memberikan tema buat kita di pagi hari ini, yaitu sikap yang benar dalam mengatasi permasalahan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, berbicara tentang sikap berarti suatu cara atau tindakan apa yang harus kita lakukan dalam mengatasi atau dalam menghadapi setiap permasalahan yang sedang kita hadapi. Nah, tindakan apa yang harus kita lakukan lewat pembacaan kita di pagi hari ini. Dan tapi sebelum, saya percaya bahwa kita di tempat ini ya pasti memiliki masalah yang berbeda-beda. Nah, jadi saya tidak tahu apa yang menjadi permasalahan teman-teman, tapi firman Tuhan mengajarkan kita di pagi hari ini cara bagaimana sikap kita, tindakan kita dalam mengatasi atau menghadapi masalah tersebut. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan di ayat yang ketiga dikatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Nah, jadi yang pertama yang harus kita lakukan, tindakan kita dan terlebih kita yang sudah di dalam Tuhan, maka tindakan yang harus kita lakukan adalah kita harus percaya kepada Tuhan. Seperti sesuai kembali di ayat yang ketiga, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Nah, jadi teman-teman dikasih Tuhan, nah, berbicara tadi tentang tema kita, sikap yang benar dalam mengatasi permasalahan. Nah, jadi pasti ada tindakan atau cara yang salah dalam menghadapi masalah tersebut. Iya, pasti ada. Tapi tindakan kita sebagai orang yang sudah di dalam Tuhan pasti berbeda dengan orang yang belum di dalam Tuhan. Nah, tapi tindakan kita sebagai orang yang sudah di dalam Tuhan dan sudah tahu firman Tuhan, maka yang pertama yang kita lakukan yaitu, ya sekali lagi, itu percaya kepada Tuhan. Ini suatu tindakan yang benar harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu sebesar apapun itu masalah yang sedang kita hadapi, tapi ada satu kunci. Bagaimana supaya kita memperoleh suatu kelegaan atau jalan keluar, nah, untuk tetap menghadapi masalah tersebut, dalam mengatasi masalah tersebut, itu hanya satu kunci, itu hanya ada di dalam Tuhan. Kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti di ayat yang kelima dikatakan bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Nah, jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan bertindak dalam setiap kehidupan kita, maka kita harus
menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan bertindak dalam setiap kehidupan kita. Percaya bahwa Tuhan akan memberikan suatu kelegaan, suatu kekuatan bagi setiap kita dalam mengatasi masalah tersebut. Sebesar apapun itu masalah yang sedang menimpa hidup kita, teman-teman. Tapi ketika kita di dalam Tuhan, mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan, yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong setiap kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk menghadapi masalah tersebut dengan sendiri. Tapi dengan sepenuh hati kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tinggal kembali ke pribadi kita. Apakah ketika kita ada masalah, apakah kita mencari Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, atau sebaliknya, kita malah mencari sesama kita manusia? Tanpa kita sadari, teman-teman dikasih Tuhan, ya, tanpa kita sadari bahwa ketika kita diperhadapkan suatu masalah yang berat, tindakan apa yang kita lakukan? Pasti kita akan datang mencari sesama kita. Pasti kita lebih mengutamakan kita mencari sesama kita daripada mengutamakan Tuhan, daripada mengutamakan mencari Tuhan terlebih dahulu, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi yang sering kita lakukan tanpa kita sadari bahwa kita lebih curhat kepada sesama kita. Lagi kalau masalah yang itu berat sekali ya, dimana pasti sudah merasa bahwa tidak ada jalan keluar. Begitu besar masalah yang sedang dihadapi, merasa bahwa Tuhan pasti Dia akan menolong. Mulai membatasi kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi ketika membatasi kuasa Tuhan, maka yang dilakukan adalah mencari sesama manusia. Apakah dengan mencari sesama manusia ada jalan keluar? Pasti tidak. Justru semakin berat masalah yang akan kita hadapi, tidak akan terselesaikan masalah tersebut. Nah, jadi teman-teman, kalau orang yang belum di dalam Tuhan, maka pasti berkata begini dalam hatinya bahwa, ngapain saya ini percaya kepada Tuhan? Tuhan itu siapa sih? Itu kalau orang yang belum di dalam Tuhan ya. Maka tindakan yang dia lakukan adalah dia akan mencari sesamanya. Dan mulai berkata dalam hati, ya, emang siapa sih Tuhan itu? Kalau ngapain saya harus percaya kepada Tuhan? Nah, sementara Tuhan itu nggak kelihatan. Nah, bagaimana dia dapat berperkara dalam bertindak dalam membantu saya dalam menghadapi masalah tersebut? Nah, tapi kalau orang yang sudah di dalam Tuhan, dia tidak akan meragukan, dia tidak akan membatasi kuasa Tuhan dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia percaya. Ketika dia sudah percaya, dia akan serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan bertindak dalam hidupnya. Nah, ada suatu cerita gini teman-teman, suatu ilustrasi bagi orang yang yang belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan, di mana meragukan Tuhan. Kemudian ada dua pemuda yang maju ke depan, itu ada satu perempuan dan satu laki-laki. Nah, ketika maju ke depan, pendeta ini berkata kepada perempuan, berkata begini, untuk kamu perempuan coba membelakangi si pemuda, karena mereka tadi yang berdua ini sudah saling berhadapan. Nah, ketika pendeta ini menyuruh perempuan itu membelakangi laki-laki atau pemuda ini tadi, lalu pemuda itu meminta, atau pendeta ini meminta pemuda untuk meniup atau meniup rambut perempuan tadi, karena tadi perempuan kan sudah membelakangi laki-laki. Nah, jadi pendeta itu meminta untuk meniup rambut perempuan itu. Nah, ketika pendeta itu meminta, maka setelah itu pemuda itu melakukan sesuai yang diminta oleh pendeta tersebut. Dan ketika dia melakukan seperti apa yang diminta oleh pendeta itu, dan dia meniup
rambut si gadis itu, maka yang terlihat adalah rambut perempuan itu berterbangan. Kenapa? Karena ditiup suatu angin dari pendeta tersebut. Pendeta itu kepada seluruh jemaat, bahkan kepada pemuda tersebut. Nah, jadi kemudian jemaat menjawab bahwa tidak. Nah, sekali lagi pendeta mengatakan bahwa, tetapi apakah kalian percaya bahwa ada suatu angin yang berhembus antara mulut si pemuda dan rambut si gadis itu? Itu suatu pertanyaan dari pendeta. Nah, jemaat mengatakan bahwa ya, kami percaya bahwa ada sebuah angin yang berhembus. Itu satu jawaban dari jemaat. Nah, jadi teman-teman dikasih Tuhan, lewat suatu cerita ini, nah, kita dapat melihat bahwa suatu angin, meskipun kita tidak lihat, tapi kita dapat merasakan. Kita dapat merasakannya, bukan dalam arti bahwa tidak ada. Begitu juga sebaliknya orang yang masih belum percaya Tuhan, ya, dimana tadi saya katakan bahwa bagaimana dia dapat menyerahkan, percaya kepada Tuhan, sementara beranggapan bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, bagaimana tidak kelihatan? Nah, bagaimana Tuhan itu dapat berperkara dalam hidup saya? Nah, jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, nah begitu juga dalam satu cerita tadi bahwa memang Tuhan itu tidak kelihatan, tapi kita dapat merasakan. Apa yang kita rasakan? Itu kita dapat merasakan setiap pekerjaan Tuhan, perbuatan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Jadi teman-teman dikasih Tuhan, tapi orang sudah di dalam Tuhan, sekali lagi saya mengatakan bahwa perkataan ini itu tidak akan muncul dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia sudah tahu akan firman Tuhan dan sudah percaya akan Tuhan. Maka ketika sudah percaya kepada Tuhan, maka apapun problem yang terjadi dalam hidupnya, dia akan serahkan sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak akan meragukan suatu kuasa Tuhan dalam hidupnya. Dan saya percaya bahwa kita di tempat ini, ya, kita pasti ketika ada masalah, tindakan yang kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Nah, jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, itu hal yang pertama, tindakan yang benar yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi atau mengatasi suatu permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, hal yang kedua yang kita lakukan itu tetap sabar. Di ayat yang pertama dikatakan bahwa jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Dan di ayat yang ke-8 dikatakan bahwa berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Nah, jadi hal yang kedua yang kita lakukan itu kita tetap sabar. Nah, sabar dalam apa ini? Nah, pasti sabar dalam menanti pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita harus sabar. Ya, meskipun saat ini kita sedang bergumul, ya, ketika dihadapi suatu masalah kita sedang bergumul, memohon kepada Tuhan dan meminta kekuatan dari Tuhan. Ya, mungkin nggak langsung, ya, nggak langsung itu kita akan terima. Tapi kita sebagai orang yang di dalam Tuhan, maka kita harus tetap sabar. Kita harus sabar. Dan seperti saya sekali lagi dikatakan bahwa kembali yang pertama tadi, kita percaya. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, maka ya kita akan tetap sabar menanti setiap pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau orang yang masih belum, ya, yang masih meragukan Tuhan, pasti dia tidak akan sabar menanti setiap pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Nah, karena tidak sabar, maka tindakan apa yang dia lakukan? Ketika karena tidak sabar menanti pertolongan dari Tuhan, maka karena merasa bahwa karena sampai saat ini masih belum mendapatkan kekuatan atau pertolongan dari Tuhan, maka mulai menyalahkan Tuhan, mulai kecewa sama Tuhan, sehingga mengambil tindakan yang salah. Nah, tindakan apa itu yang salah yang akan dihadapi, yang dilakukan? Ya, bisa jadi karena begitu berat permasalahan dalam hidupnya, bisa jadi dia akan mengambil jalan pintas.
itu bisa bunuh diri atau apa, karena merasa sudah tidak sanggup, sudah tidak mampu untuk menghadapi suatu masalah tersebut. Atau kalau enggak dia akan meminta kepada dukun atau apa. Tapi saya mengatakan kepada kita semua, ya, seberat apapun itu problem dalam kehidupan kita, meskipun saat ini kita masih bergumul meminta suatu jalan keluar diberikan oleh Tuhan, ya meskipun nggak langsung kita dapatkan, tapi kita harus tetap sabar. Kita harus tetap sabar menanti pertolongan dari Tuhan. Yang penting kita dari hati bahwa yakin dan percaya bahwa Tuhan akan melakukan itu dalam kehidupan saya dan teman-teman. Amin. Nah, jadi teman-teman dikasih Tuhan, jadi di pagi hari ini kembali Raja Daud menegur kita melalui firman Tuhan di pagi hari ini, bahwa dimana kita harus tetap sabar dalam menanti setiap pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus percaya sebenarnya kepada Tuhan. Tapi saya percaya bahwa kita ada di tempat ini dan kita sudah dibekali oleh firman Tuhan, maka kita tetap sabar menanti pertolongan dari Tuhan. Amin. Kita tidak akan tergesa-gesa untuk mengambil jalan yang lain. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan itu dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan suatu kelegaan dalam setiap kehidupan kita. Jadi teman-teman dikasih Tuhan, sekali lagi bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk berlarut-larut dalam masalah tersebut. Yang penting mulai dari diri kita. Apakah kita benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan, atau kita hanya datang kepada Tuhan hanya ketika kita membutuhkan, sehingga kita baru meminta pertolongan dari Tuhan. Bisa mengatakan demikian bahwa di pagi hari ini, ya, tindakan yang benar yang kita lakukan, ya kita harus tetap percaya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, cari Tuhan, bukan mencari sesama kita manusia. Mencari sesama manusia tidak ada jalan keluar, teman-teman. Itu hanya membuang waktu kita, semuanya hanya sia-sia. Tetapi ketika kita langsung mencari Tuhan, makanya kita percaya bahwa Tuhan akan menolong setiap kita lepas pribadi. Amin. Di sini buat firman Tuhan yang saya berikan kepada kita di pagi hari ini.